itu disayang sama Allah. Ya. Kenapa disayang sama Allah? Iya, karena kalau teman-teman ini sudah jauh dari Allah dan Allah nggak peduli, mungkin teman-teman nggak berada di rutan atau di lapas, mungkin adanya di kuburan karena sudah ditembak sama Pak Polisi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa berjumpa dalam channel Thoriquna Present. Edisi hari ini kita akan membahas seputar dai lapas ya. Insyaallah untuk itu kita akan mengundang salah satu tokoh yang dikenal di kalangan para narapidana terutama di Kota Bogor, yaitu Ustadz Ali Mansur dan Ustadz Wahid Al-Charubani. Untuk itu kami perkenalkan terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Ali Mansur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar antum hari ini? Alhamdulillah sehat. Aktivitas masih berdakwah terus ya? Masih dari penjara ke penjara. Alhamdulillah. Gimana Ustadz Wahid? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar antum? Alhamdulillah baik. Ya. Tinggal di mana sekarang? Di Bogor. Oh, berarti nama antum diganti aja Ustadz Wahid Al-Buguri. Bagaimana? Itu ada yang punya. Oh gitu. Ya, itulah mereka ya, artis-artis dai ya, untuk kalangan lapas terutama di Kota Bogor. Ustadz Ali Mansur, bisa antum ceritakan bagaimana awal mula perjalanan antum bisa sampai menjadi juru dakwah di lapas-lapas di Kota Bogor? Ya. Alhamdulillahnya dulu juga saya mantan yang 4 kali masuk dan Allah memberikan hidayah kepada anak. Itu di sana juga ternyata di dalam lapas itu banyak pelajaran-pelajaran tarbiyah Islam yang menjadikan sedikitnya punya bekal untuk berdakwah, dan setelah bebas ana mewakafkan diri untuk menjadi dai lapas. Karena memang secara psikologis dan secara medan kita menguasai gitu. Akhirnya kita sampai sekarang alhamdulillah sudah hampir 10 tahun terjun total di dai lapas, dan sekarang alhamdulillah ada partner tandem. Iya, tandem. Karena harus ada tandemnya. Oh gitu. Iya, kita kadang nggak sehat juga. Ustaz Wahid. Iya, Ustaz Wahid, yang mendasar antum bisa terjun ke sana, antum secara pandangan ana nih, setahu ana antum belum pernah menjadi alumni lapas. Iya. Kira-kira antum pertama terjun ke sana apa tuh antum rasakan, atau grogi, takut ya atau apa gitu? Iya, alhamdulillah. Jadi awal-awal ana terjun ke lapas atau rutan, alhamdulillah dapat amanah dari Thoriquna juga dan kesempatan mengambil bagian kecil untuk mengisi celah yang mungkin orang lain nggak bisa. Alhamdulillah qadarullah, saya diberikan amanah dari lembaga bersama Ustadz Ali untuk memberikan pencerahan atau motivasi dan sejenisnya kepada para napi di rutan maupun lapas. Jadi awalnya saya juga bingung entah bagaimana caranya nih menyampaikan apa yang mesti disampaikan gitu, karena secara psikologi juga kan berbeda. Mereka itu berbeda dengan kita yang belum pernah berada di lapas. Jadi salah satunya dengan memberikan sesuatu yang bisa mereka nikmati seperti snack atau nasi bok atau yang sejenisnya lah, karena untuk hal seperti itu barang mahal buat mereka. Jadi dakwah kita itu menarik hati mereka dengan cara seperti itu. Kalau di luar sana di luar lapas gitu kan, kita dakwah itu nggak perlu seperti itu karena mereka memang orang bebas, bisa melakukan apa saja. Tapi kalau di lapas atau di rutan, mereka ini kan nggak kemana-mana dan jatah makan pun terbatas. Makanya kita bawakan snack atau nasi bok yang mereka mungkin nggak bisa makan seenaknya. Pun kalaupun bisa, itu harganya jadi berkali-kali lipat seperti itu. Ada nggak resisten terlebih dahulu mereka terhadap antum gitu kan? Apalagi antum kan nggak dikenal sama sekali awalnya. Iya, alhamdulillah selama ini belum ada dan jangan sampai pernah ada, karena pertama kali masuk Ustadz Ali yang mengenalkan gitu. Jadi beliau yang memperkenalkan karena beliau sendiri sudah berada di lapas terlebih dahulu. Senior gitu. Ya. Iya. Jadi saya tinggal mengikuti alurnya seperti itu. Jadi dibawa oleh Ustadz Ali atas persetujuan Thoriquna. Jadi itu antum awal berada di sana. Jadi terbantahkan tuduhan yang menganggap antum ini ditugaskan dari salah satu lembaga pemerintah untuk berdakwah di sana atau ada kedekatan dengan instansi tertentu.
antum sehingga antum bisa ngisi di sana? Iya, kalau ada rumor yang seperti itu di luaran, ya harusnya kan tabayun gitu, bertanya kepada yang bersangkutan. Jadi kalau selama ini rumor itu beredar sampai kemana-mana, itu hoax gitu. Hoax, jadi nggak benar. Bahkan kita dakwah di lapas atau rutan pun malah kita yang keluar biaya gitu. Kita yang berinfak untuk apa? Untuk mengambil simpati atau ketertarikan mereka untuk mendengar dakwah kita dan mendengarkan apa yang kita ajarkan, memotivasi gitu, agar mereka ini keluar dari lapas atau rutan tidak berbuat seperti itu lagi. Jadi sering saya katakan kepada mereka, kami tuh bilang ke mereka mengatakan kepada mereka itu teman-teman. Jadi agar lebih dekat. Nah, jadi saya suka bilang teman-teman di sini itu disayang sama Allah. Kenapa disayang sama Allah? Iya, karena kalau teman-teman ini sudah jauh dari Allah dan Allah nggak peduli, mungkin teman-teman nggak berada di rutan atau di lapas, mungkin adanya di kuburan karena sudah ditembak sama Pak Polisi. Makanya Allah berikan kesempatan kedua untuk teman-teman agar bisa bertaubat, agar mau bertaubat dan memperbaiki keadaan agar nanti keluar nanti bisa bermanfaat untuk keluarga dan lingkungannya, seperti itu. Ustaz Ali, kira-kira yang antum ajarkan pertama kali di teman-teman narapidana materi apa, Ustaz? Saya pertama karena dulu pengalaman menjadi napi, jadi yang paling mahal adalah pelajaran tauhid akidah. Tauhid dasar, ya, betul. Mengenai apa itu Islam, siapa itu Allah, Muhammad, itu yang paling penting. Gitu, karena selama ini mereka jarang mempelajari tentang akidah dasar. Itu kemudian juga yang tadi seperti Ustadz Wahid bicarakan bahwa yang penting ngajinya nanti bisa, misalnya kita bertemu 4 kali nih, ngajinya nanti bisa yang kelima, pertemuan kelima. Gitu. Jadi harus psikologis dulu. Pendekatan. Yang tadi Ustadz Wahid juga karena sering partner saya nih sekarang yang nggak bisa dipisahkan, duet maut. Duet maut. Jadi memang kita harus menarik perhatian mereka untuk dari makanan dulu. Kita bawa donat ya, kita bawa beberapa kue gitu. Nah, mereka kan tertarik gitu karena jarang mereka makan enak. Nah, di situ mereka merasa sebagai sahabat dulu. Jadi jangan seperti guru murid. Kemudian adalah yang kedua, kita jangan pakai bahasa yang tidak menyayangi mereka. Kalian itu sangat dihindari bahasa itu. Jadi teman-teman atau misalnya saudaraku yang dimuliakan Allah, itu bagi mereka tidak pernah dapat sebutan itu di luar. Mereka sebutannya adalah ya sampah masyarakat, penjahat, perampok. Nah, apabila kita memuliakan mereka dengan sebutan kayak tadi teman-teman yang disayang Allah, kalau saya saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ya tidak ada sekat itu secara psikologis mereka akan menganggap kita sebagai teman baiknya. Gitu, kemudian yang ketiga adalah rangkulan tadi ya. Jadi seringlah mereka dirangkul. Jadi kalau salaman orang biasa begini tadi. Nah, kalau kita salah satu trik untuk mereka supaya ngaji adalah supaya menghargai kita sebagai sahabat dan gurunya adalah dengan merangkul mereka. Jadi salaman, kita rangkul mereka, itu adalah psikologis. Psikologis. Nah, 3 penting itu harus bisa dikuasain dai lapas. Jadi walaupun dainya ini lulusan Madinah, tapi secara psikologis mereka nggak menguasai, jangan harap itu ilmu akan masuk. Intinya nggak boleh kaku saat ya. Nggak boleh kaku dan yang itu pelukan bagi saya yang terutama adalah peluk mereka. Jadi kalau salaman peluk mereka, doakan mereka ini mereka akan senang. Bahkan yang dulunya pembunuh pun bisa sampai menitikkan air mata karena di luar mereka selama itu nggak dapat penghargaan, gitu penghargaan. Setelah itu mungkin mereka lebih dekat dengan antum, mungkin ada curhatan-curhatan Ustaz. Iya, pasti dah. Saya juga sering dapat curhatan. Kalau antum spesialis apa dakwah di lapas? Iya, alhamdulillah karena kalau di rutan itu kan beda dengan di lapas. Jadi kalau di rutan itu yang masih BAP ya Ustaz ya. Jadi silih berganti orangnya. Sebentar-sebentar aja ya. Iya. Jadi materinya tentang seputar taubat ya, seperti di ayat Al-Qur'an itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Seperti itu, atau hadis Nabi yang mengatakan kullu bani adamu khotoin wa khairul khotoina at-tawwabun. Jadi saya sering ulang-ulang ayat dan hadis tersebut agar mereka punya motivasi untuk bisa berubah, bertobat. Jadi diingatkan tentang pentingnya bertobat. Jadi setelah itu nggak usah pikirkan masa lalu biar kita kubur, ya, masa lalu biar mereka tinggalkan. Yang harus dihadapkan itu masa depan yang mereka punya,
agar kedepannya bisa bermanfaat bagi sekelilingnya dan orang lain seperti itu. Alhamdulillah. Itu ada cerita-cerita menarik ya atau cerita-cerita yang lucu ketika antum mengajar di sana gitu. Iya. Hal-hal unik lah gitu, bisa antum ceritakan. Iya, kalau saya lihat beberapa kali pertemuan itu ada beberapa yang sudah mulai berubah ya. Yang awalnya tampilannya masih urakan gitulah kalau boleh dibilang. Itu setelah 2 kali 3 kali pertemuan sudah mulai berubah lah, entah dari pakaiannya, gesturnya. Ya, kalau yang saya lihat itu secara fisik yang tadinya tidak berkalung tasbih sekarang berkalung tasbih. Mungkin buat berzikir gitu ya, mengingatnya pada Allah. Terus air mukanya itu sudah berubah lah. Kelihatan lah ya. Iya, kelihatan beda dengan yang awal-awal mereka masuk itu dengan yang sudah berapa kali ikut kajian itu sudah berubah. Alhamdulillah seperti itu. Terus kalau saya lagi di depan ya memberikan motivasi, itu saya lihat tuh beberapa ada yang matanya itu berbinar gitu. Berbinar entah dia teringat dosa masa lalu atau memang teringat orang tua yang di rumah, ya kan? Seperti itu. Jadi intinya kita memberikan motivasi, hidayah Allah yang punya, seperti itu. Kalau antum Ustaz ada hal-hal yang seperti itu, hal-hal unik lah dari antara mereka gitu. Ya, sama ya, mereka kadang-kadang laporan gitu. Saya sekarang menghafal gitu. Kamu kan Iqra belum selesai ini, tapi mereka sudah menghafal ayat pendek. Yang sering kita temukan adalah raut muka. Raut muka yang mereka penuh, kalau sering wudu terutama beda lah gitu. Karena kita hampir sering berjumpa mereka gitu kan, yang tadinya kusam apa. Dan salah satunya adalah mereka sekarang paling hobi bergamis tadi. Kalau di lapas itu gamis itu dari cara pakaian itu adalah menunjukkan bahwa mereka sudah hijrah dari pakaiannya. Dulu kan kalau pertama masuk pakai kaos urakan gitu. Sekarang walaupun tatonya penuh sampai muka itu mereka sekarang pakai gamis. Nah itu kalau di lapas itu pertanda dia memang sedang menikmati proses hijrahnya, proses hijrah. Jadi banyak hal unik lah. Kadang-kadang mereka juga sudah mulai rajin membaca karena di lapas kelas 2 Bogor juga ada perpustakaannya. Mereka rajin membaca dan dengan mereka banyak pertanyaan tentang Islam berarti itu mereka belajar. Ya saya dengan Ustadz Wahid sering ini kalau kita murid nggak banyak bertanya itu bahaya. Tapi kalau udah kritis lah itu kita minimal berhasil satu langkah. Gitu. Tanda mereka tuh memahami apa yang kita ajarkan. Hal yang unik adalah itu yang sering kita temukan adalah raut muka orang yang taubat tuh beda lah. Iya makanya ayolah lapas. Alhamdulillah. Iya, ini untuk di masa pandemi ini gitu kan. Tetap berjalan atau berjalan tapi ada pembatasan sosial atau seperti apa? Ya, alhamdulillah. Jadi awal-awal pandemi kita dari pihak rutan atau lapas di stop dulu, di pause karena khawatir yang dari luar itu menularkan. Nah, setelah kemarin ada kebijakan dari Kalapas dan pimpinan di rutan, alhamdulillah kita bisa mulai lagi. Baru kemarin saya bisa masuk lapas Paledang, itu mereka itu melihat saya seperti rindu dari raut muka dan gestur itu. Kemana aja Ustadz? Iya kan di lockdown, kita nggak boleh masuk. Sekarang udah masuk lagi, yuk kita sama-sama belajar, kita sama-sama membaca. Jadi mereka itu kemarin tuh ada yang curhat, Ustadz saya belum bisa baca Quran nih, gimana? Iya nggak apa-apa, belajar sama-sama. Yang penting semangat. Yang penting jangan sampai putus asa dari rahmat Allah, seperti itu. Alhamdulillah. Ada nggak sih Ustadz target dakwah antum buat mereka? Saya minimal merubah mereka secara pola pikir supaya dekat ke Allah lah. Kalau bahasa mudahnya yang dulu nggak sholat jadi sholat, yang dulu nggak bisa baca Al-Quran menjadi bisa baca Al-Quran. Jadi kita target sih sebenarnya nggak tinggi-tinggi dulu ya. Karena mereka sangat kompleks, mereka orang yang benar-benar dalam tingkat depresi yang tinggi gitu. Jadi kita hanya menargetkan mereka minimal sudah terbiasa dengan sholat 5 waktu dulu, kemudian dalam bisa membaca Al-Quran. Kalau misalnya hanya yang tentang nanti mengetahui sejarah Islam dan ilmu-ilmu lain itu hanya target yang kedua. Jadi kita hanya target untuk sholat wajibnya tidak tertinggal dan bisa membaca Al-Quran. Ini Anda pernah ada pertanyaan seperti dulu kan ketika ada larangan mengaji di lapas atau di LP ya dari salah satu menteri. Itu apakah ada hambatan ketika antum berdakwah di sana? Karena kan kabar beritanya kan dilarang untuk mengaji napi atau seperti apa tuh?
Sebetulnya sih tidak dilarang, hanya memang yang jadi polemik di medsos dan di berita itu adalah bahwa seorang napi muslim yang tidak bisa mengaji tidak bisa bebas, gitu kan. Akhirnya ya karena lapas yang di Sulawesi itu ditampilkan di medsos menjadi polemik. Sebenarnya tidak ada pelarangan mengaji. Nggak ada pelarangan. Tidak ada pelarangan mengaji, bebas-bebas saja saja. Ya. Hanya memang saya tarik adalah kesalahan pemerintah adalah memang tidak peduli dengan pembinaan ini. Gitu. Nggak ada kepedulian sama sekali. Maksudnya pemerintah tuh tidak tahu nih ustadznya siapa, materinya apa tuh memang tidak peduli. Gitu. Jadi pure atas inisiatif antum sendiri, biaya antum sendiri. Betul, gitu. betul. Makanya kalau ada rumor kita misalnya dari pemerintah, waduh, main-main ke rumah kita tadi. Maksudnya malahan kita yang keluar uang buat mereka beli makanannya tadi, snack, beli ikro, karena kita pasok juga masalah wajib pokok, semuanya kita pasok. Dan ya salah satu kelemahan pemerintah, terutama Dirjen Hukum dan Pemasyarakatan Kemenkumham RI adalah memang mereka tidak mengetahui siapa yang membina di lapas. Itu memang mereka tidak peduli lah bagi saya yang karena saya merasakan 4 kali kan masuk lapas. Jadi udah puluhan tahun memang pemerintah tidak peduli mau jadi apa kek mereka tidak peduli gitu. Satu hal terakhir dari antum, apa yang antum ingin sampaikan buat rekan-rekan di Thorikunah khusus atau lembaga-lembaga dakwah lainnya gitu? Iya, baik. Jadi pesan dari kami berdua, jadi jangan sampai ada stigma-stigma miring tentang kita dapat bayaran atau honor sebegitu rupa, karena kita sendiri yang mengusahakan agar dakwah kita sampai kepada para napi di rutan ataupun lapas ya Ustaz Ali. Karena kita pure, murni keikhlasan, dan kalau memang ada donatur yang mau bersedia membantu mereka, silakan dibuka seluas-luasnya lewat lembaga Thorikunah. Dan pesan saya juga kepada para anggota Thorikunah yang lain, bersemangatlah karena dakwah kita luas. Jangan sampai kesempatan ini sia-sia, hilang begitu saja. Gitu. Syukran. Ada tambahan Ustaz Ali? Ya, sama dengan Ustadz Wahid, jadi perbedaan dari lapas memang yang gaji langsung Allah lah. Iya. Dan bagi saya kalau di luar cari murid 2 orang susah. Tapi kalau di lapas saja sudah menunggu. Paling sedikit 50 orang itu menunggu ilmu dari kita. Jadi ini ladang pahala yang basah gitu. Ya, saja kadang-kadang jangan direbut nih ladang dakwahnya gitu. Dan semoga menjadi wasilah buat kita nantinya gitu. Jadi kalau yang nggak punya jamaah nih di luar gitu, nggak punya, susah nih cari murid ngaji. Cari di lapas. Kebetulan banyak permintaan lapas-lapas yang buat kita mengajar. Kita kekurangan tenaga nih. Kalau nggak punya jamaah ikut kita lah. Itu pesan saya itu aja sih. Ya, rekan-rekan para pemirsa Thorikunah Channel, ayo kita raih pahala di Allah Subhanahu wa taala dengan menjadi seorang dai lapas, itu kan, karena banyak sekali pintu-pintu dakwah di lapas-lapas yang ada di Indonesia ini. Insya Allah pertemuan kita cukupkan sampai menit ini. Insya Allah akan berjumpa dalam episode berikutnya. Kita tutup dengan hamdalah. Doa tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.